ini banyak ya. Ada aerasi, ini biasanya terkait dengan tanah, katakanlah memperbaiki aerasi tanah. Ada drainase alamiah, ini pembuangan air permukaan sudah ada secara alamiah. Ada selokan-selokan alamiah, sungai, dan seterusnya. Atau bawah permukaan, bisa drainasi alam, bisa drainasi buatan. Ini biasanya saya temui misalkan di lapangan sepak bola misalkan. Ini biasanya drainasi bawah permukaan. Drainasi permukaan di perkotaan, di tempat saudara, mungkin permukaan. Kalau bawah permukaan ini mungkin di lapangan bola atau mungkin bandara, ini sebagian juga drainasi bawah permukaan, tergantung dari muka air tanahnya. Kemudian ada drainase induk, ini saluran drainase induk, ada drainasi lapangan, ada drainasi permukaan, ada drainasi terbuka, jadi banyak macamnya, tergantung dari apakah misalkan kita memilih permukaan atau bawah permukaan, tergantung dari kondisi daerahnya, tergantung dari muka air tanah, dan seterusnya. Biasanya drainasi sekali lagi terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah hujannya sendiri. Yang kedua adalah kondisi lahannya. Mungkin akan kita tunjukkan pada slide berikutnya. Jadi drainasi biasanya sangat tergantung dari hujannya. Jadi agar tidak terjadi genangan di suatu lahan, maka kita harus tahu sebetulnya berapa hujan yang terjadi, polanya seperti apa, dan seterusnya. Akan tetapi genangan yang terjadi pun sangat dipengaruhi oleh kondisi lahannya. Kalau lahannya terbuka dan kondisi tanahnya ini padat, katakanlah resapannya kecil, maka limpasan permukaannya biasanya besar. Kemudian lahan terbuka yang sudah terbangun, ini misalkan ini, di daerah yang terbangun, hujan yang jatuh mestinya dia akan melimpas sebagai limpasan permukaan. Sedangkan yang di lahan terbuka, mungkin dia sebagian akan meresap, kalau jenuh dia akan melimpas. Sedangkan kalau di hutan, katakanlah, tapi ini hutan tanaman industri, ini HTI, ini adalah tanaman akasia sebagai bahan baku untuk pembuatan pulp paper, ya, untuk pembuatan kertas itu. Ini biasanya hanya berumur 3-5 tahun, setelah itu ditebang. Kalau hutan, katakanlah, ini sebagian air hujan, ini biasanya akan tertampung dulu oleh tanaman ini, di daun-daunnya. Sebagaimana kita kalau misalkan di jalan, katakanlah jalan kaki atau naik motor, tiba-tiba hujan, kita akan mencari teduhan untuk berteduh, katakanlah, biasanya di bawah pohon, ya, pohon yang rindang, karena di bawah pohon sebagian air hujan akan tertahan oleh tanaman yang kita sebut sebagai intersepsi. Kalau sudah jenuh, penuh, baru dia akan melimpas turun ke bawah. Dan kalau lahan hutan, biasanya di bawah, di atas permukaan tanah, ini banyak daun-daun kering, yang akan menahan laju dari air hujan sendiri, sehingga resapannya menjadi lebih besar, atau limpasan permukaannya akan kecil. Ini adalah terkait dengan drainase. Jadi berapa limpasan permukaan, sekali lagi sangat tergantung dari tutupan lahannya. Ini adalah bandara. Mungkin ada yang tahu nih? Foto ini ada yang tahu? Bandara apa ini? Kertajati, Pak. Ya, oke. Bandara Kertajati ini luas sekali ya. Mungkin lebih dari 1.000 hektar barangkali ya. Luas sekali.
Ini lahan yang masih terbuka di depannya, di samping kanan, kiri, belakang juga masih terbuka, masih luas sekali. Kalau yang sebelah kiri ini, ada yang pernah tahu ini? Tanaman industri di mana gitu? HTI ini ya, hutan tanaman industri, bukan hutan alami ya. Ada yang tahu? Tahu, Di Mas? Kalimantan ada Pak itu biasanya, Pak. Gimana? Di Kalimantan, Pak. Ya, di Kalimantan. Ya. Ini tepatnya di rencana ibu kota negara. Rencana istana di daerah sini istana. Kalau jadi ya, kalau jadi. Dia adalah hutan tanaman industri. Jadi di IKN ini bukan hutan alam, tapi hutan tanaman industri. Jadi kalau saudara ke sana, sebatas mata memandang, ini adanya ya tanaman akasia ini. Tapi kalau sudah ditebang ya jadi gundul seperti ini. Jadi sangat tergantung dari kapan kita lihat ke sana. Oke, tadi limpasan yang terjadi sekali lagi sangat tergantung dari hujannya dan sangat tergantung dari penggunaan lahannya. Lahan yang gundul, lahan yang ada tanamannya, lahan yang ada bangunannya akan berbeda responnya. Ini contoh yang sering kita hadapi. Ini adalah kedap ya, jalan aspal berarti kedap, sehingga kalau hujan jatuh sebagian besar mungkin 95% akan melimpas. Sehingga kalau saluran drainasi inlet untuk masuk ke drainasinya kurang baik akan terjadi genangan. Genangan atau hujannya sangat deras biasanya akan terjadi genangan yang bisa mengakibatkan seperti ini. Demikian juga di kota-kota besar, sering kita melihat adanya katakanlah limpasan permukaan yang cukup besar, misalkan di banjir Jakarta, katakanlah ini adalah pusat Jakarta di Jalan Tamrin ya, jalan protokolnya. Ini pernah terjadi kondisi seperti ini. Ini adalah mungkin kalau saudara dari Jakarta tahu betul ini adalah mall pertama di Indonesia, Sarinah, yang sekarang mungkin sudah dibugar ya, sudah diperbaiki. Ini saudara bisa lihat genangannya cukup tinggi, dan kalau kita lihat daerah di Jakarta ini banyak sekali yang menjadi daerah genangan. Dan perlu kita ketahui bahwa sumber air di genangan di Jakarta atau sumber limpasan air di Jakarta tidak hanya dari air hujan yang jatuh di wilayah Jakarta sendiri, tapi juga dari catchment atau daerah aliran sungai yang ada. Di Jakarta ini paling tidak ada 13 sungai yang melewati, semuanya bersumber dari katakanlah dari Puncak, dari Bogor, dari Depok, dan seterusnya, yang akan mengalir ke Jakarta, karena ini adalah pantai utaranya. Jadi walaupun katakanlah di Jakarta tidak hujan, tapi kalau di hulu hujan bisa terjadi genangan juga. Ini kondisi 2020 ya. Saudara perhatikan di Jakarta nampaknya ya tidak hujan ini, kalau dari foto yang ada ini. Tapi sungainya penuh ini. Berarti ini adalah sumber dari hulu yang orang sering menyebut sebagai banjir kiriman. Ini juga ada, ini mungkin di daerah Kemang, dan seterusnya. Ini adalah daerah-daerah genangan yang terjadi. Dan banjir tidak hanya terjadi di lokasi-lokasi di pinggir sungai seperti ini ya, tapi juga di Jakarta pada saat itu, ini sampai masuk ke Rumah Sakit Nasional, Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo.
Ini bisa sampai ke alat mungkin apa ini, MRI barangkali ya, untuk cek kondisi kepala kita ini sampai terendam banjir. Jadi banjir masuk ke rumah sakit. Yang seharusnya kalau cek gedung vital seperti ini mestinya harus dihindari terjadi genangan seperti itu. Di kota-kota besar selain Jakarta ini biasanya juga rawan banjir atau sering terjadi banjir. Ini di Madiun, ini pusat kotanya, saudara bisa lihat. Ini juga rumah sakit. Ini mungkin di Lanut di Madiun ya. Sekali lagi bahwa genangan ini adalah bersumber dari air hujan dan sangat tergantung dari kondisi tata guna lahannya atau tutupan lahannya. Tahun 2019 juga terjadi banjir ini di jalan tol. Jalan tol yang mungkin waktu itu baru beberapa bulan dioperasikan sudah tergenang banjir. Atau di bandara katakanlah, sudah bisa lihat ini bandara, runway-nya tergenang sehingga lalu lintas penerbangan terganggu karena tidak mungkin ada penerbangan pada kondisi runway yang tergenang air. Ini sampai ada di pompa, kemudian sampai tanggul sementara dan seterusnya. Kemudian di kampus sendiri, tahun 2005 kita melakukan survei untuk melihat genangan yang terjadi di kampus. Pada saat itu mungkin lebih dari 100 titik genangan yang ada di kampus. Ya, ini mohon maaf mungkin ada sebagian yang belum sempat ke kampus karena kondisi pandemi. Tapi mudah-mudahan pandemi walaupun saat ini meningkat, tapi mudah-mudahan segera turun kembali dan kita bisa melakukan pembelajaran dengan secara luring. Ini adalah beberapa kondisi genangan yang terjadi dan sejak tahun 2006 UGM sudah mencanangkan adanya zero runoff, sehingga hujan yang terjadi di kampus ini sebaiknya ya diresapkan atau ditampung sementara untuk tidak dibuang keluar dari kampus. Ini banjir di sekitar kampus, kalau terjadi hujan deras, kondisinya bisa sama juga seperti ini. Walaupun hujannya mungkin hanya 1-2 jam, tapi kalau deras sekali juga bisa mengakibatkan kondisi ini. Sekali lagi, ini sangat tergantung dari kondisi tutupan lahannya, sangat tergantung juga dari apakah saluran drainasenya memang mencukupi, apakah ada usaha-usaha untuk mengurangi genangan. Jadi sekali lagi sangat tergantung dari tutupan lahan. Ini masih contoh di kampus. Ini adalah kalau ke kampus ini ada kawasan lembah gitu. Ini ada kolam, di sini kolam. Nah, ini ada sungai kecil namanya Sungai Belik gitu. Pada saat tidak hujan ya kondisinya sangat kecil karena air ini adalah bersumber dari mata air mungkin sekitar 1,5 kilometer dari titik ini ke hulunya. Tapi pada saat hujan deras, kondisinya bisa berubah jadi seperti ini. Jadi dari hulu masuk ke kampus, kondisinya bisa seperti ini. Atau kalau kita lihat alirannya, ini sebagian dari, bukan dari kampus, ya dari hulu kampus. Kondisinya bisa seperti ini, debitnya cukup besar. Karena adanya pembangunan katakanlah perumahan yang sangat masif di hulu atau sebelah utara kampus UGM.
Kemudian terkait dengan bagaimana kita mengatasi, mengurangi genangan yang terjadi. Di dalam teknik drainase ada masab atau aliran, paling tidak ada 2. Ini saya ambilkan dari bukunya Prof. Sunyoto yang sudah saya upload di Simaster, teknik drainase pro air dalam pembangunan berkelanjutan. Ada 2 aliran katakanlah. Yang pertama adalah conwater masab navi air atau channel system drainage. Jadi genangan itu dibuang dengan segera ke sistem drainase yang ada. Sedangkan yang kedua adalah pro water, jadi pro air. Biasanya kita mengusahakan agar air hujan itu diresapkan. Gitu. Jadi recharge system drainage. Kalau tadi pakai channel system drainage, kalau ini pakai recharge system drainage. Walaupun sekarang bentuknya bisa macam-macam. Jadi kalau pro water ini sekarang bisa mengarah ke low impact development, Spong City, dan seterusnya. Ini adalah definisinya. Sekali lagi ini saya ambilkan dari buku tadi ya. Jadi pro dan con, ini yang con terhadap masab air adalah teknik penyelesaian genangan dengan membuang air secepatnya. Jadi membuang air ini secepatnya. Jadi air dibuang secepatnya. Secara gravitasi atau dengan pompa. Sangat tergantung dari topografinya. Tapi kalau yang pro air, ini menyelesaikan genangan dengan meresapkan air hujan ke dalam tanah, di sekitar pemukiman, secara individu maupun komunal. Tapi juga sangat tergantung dari topografinya ya. Kalau perumahannya di lereng-lereng bukit, mestinya peresapan juga perlu dipikirkan kembali gitu. Nah, ada aturannya, ada kriterianya daerah mana yang air bisa diresapkan. Tidak semua bisa atau tidak semua daerah bisa diaplikasikan untuk meresapkan air hujan. Terkait dengan masab air tadi, sebelumnya ada hal yang menjadi tolok ukurnya atau penyebabnya adalah terkait dengan urbanisasi. Ini saya ambilkan dari bukunya Prof. Sunyoto juga, yang diambil dari lecture note dari Prof. Prince. Ini adalah salah satu profesor dari Karlsruhe University dari Jerman, yang tahun 97 sampai 2000-an ini setiap tahun datang ke UGM untuk memberikan serangkaian lecture kepada mahasiswa S1, S2 terkait dengan SDA. Jadi urbanisasi ini dari sisi SDA ya, dari sisi SDA, dari sisi sumber daya air, ini paling tidak menimbulkan 3 problem ya, 3 masalah. Yang pertama adalah masalah penyediaan air, yang kedua adalah masalah polusi, dan yang ketiga adalah masalah banjir. Ini adalah problem yang diakibatkan oleh adanya urbanisasi. Kenapa problem ini muncul? Yang pertama, kalau adanya urbanisasi, ini biasanya populasinya, penduduknya akan bertambah dengan pesat. Misalkan Jakarta, ini mungkin sekarang penduduknya lebih dari 10 juta orang. Dengan penduduk 10 juta, maka kebutuhan airnya pasti akan banyak. Kebutuhan air perkotaan ini bisa mencapai 200 liter per hari per orang. Jadi kalau 100 juta penduduk, kebutuhannya 200 liter atau 0,2 meter kubik,
per hari per orang, maka saudara bisa menghitung sehari pemerintah atau Pemda DKI harus menyediakan air sebanyak 10 juta katakanlah, kalikan 200 liter per hari per orang. Jadi problem terkait dengan penyediaan air bersih. Walaupun kalau di DKI mungkin yang adik yang dari Jakarta tahu Kalimalang ya. Kalimalang adalah salah satu sungai buatan yang mengambil air dari waduk Jatiluhur, mungkin jauh sekali ya, sebesar kalau nggak salah 50 meter kubik per detik gitu. Untuk dialirkan ke DKI yang diolah untuk memenuhi kebutuhan sebagian penduduk DKI. Kemudian dampak ikutannya, selain kebutuhan air meningkat, adalah sampahnya. Sampah juga akan meningkat, karena sampah dengan populasi yang meningkat, sampah juga akan meningkat. Ini dari sisi penduduk. Kemudian untuk memenuhi kehidupan, kenyamanan dari penduduk yang ada, maka sarana prasarana juga dibangun dan tumbuh pesat, misalnya di kota-kota besar. Banyak bangunan, sehingga lahan yang semula terbuka menjadi tertutup, dan tertutup pun dengan lapisan kedap air. Kalau gedung, jalan, itu kan relatif kedap air. Kalau kedap air, maka air yang limpas itu akan menjadi sangat besar. Limpasan permukaannya sangat besar. Kemudian di sisi lain untuk mengurangi genangan yang terjadi, biasanya kalau di kota besar ini sering menggunakan yang conwater, masap conwater, sehingga air langsung segera dibuang ke sistem drainase. Dan pada umumnya untuk memperlancar saluran drainase, maka selain diperbesar juga kecepatannya juga akan meningkat supaya tidak terjadi genangan. Kalau kecepatannya meningkat, maka waktu untuk mencapai debit puncak ini akan semakin cepat. Jadi volumenya besar, waktu untuk mencapai puncaknya juga lebih cepat, maka akan timbul problem terkait dengan banjir. Kemudian terkait dengan lapisan kedap air yang meningkat, maka resapannya kecil. Jadi pengisian air tanahnya kecil, yang berdampak pada aliran sungainya pada saat musim kemarau juga kecil. Jadi aliran sungai ini sangat tergantung seberapa resapan air di catchment-nya. Kalau kecepatan resapan air di catchment ini besar, biasanya aliran sungai di musim kemarau juga terjaga cukup besar. Tapi kalau resapannya kecil, maka aliran dasar pada saat musim kemarau, pada saat tidak ada hujan, ini bisa sangat kecil, dan banyak sungai di kita ini yang sekarang pada saat musim kemarau mungkin sudah tidak ada alirannya, karena air yang masuk pada saat hujan ini sangat kecil. Kalau aliran sungainya kecil, sedangkan sampahnya besar, polutannya tinggi, jadi polutannya semakin tinggi, tapi aliran sungainya semakin kecil, maka akan timbul polusi. Saudara bisa perhatikan di kota-kota besar, biasanya kualitas airnya menurut saya kurang baik, kadang-kadang sampai warnanya hitam, dan seterusnya. Ini akibat polusi sampahnya tinggi, tapi air yang untuk mengencerkan ini sangat kurang atau kecil, sehingga polusinya tinggi. Selain itu juga ada problem tersendiri, yaitu urban climate. Jadi kalau kita tinggal atau di daerah yang banyak gedungnya, biasanya climate-nya dia lebih panas dibandingkan dengan kita tinggal yang masih di daerah yang banyak tanamannya, banyak tumbuhannya, banyak lahan terbuka.
ini climate-nya akan berbeda. Jadi ini adalah problem masalah yang muncul terkait dengan adanya urbanisasi. Nah, jadi walaupun urbanisasi tidak bisa dihindari ya, sehingga bagaimana kita mengelola air dan mengurangi problem yang ada di sini. Ini problem tadi, kalau kita mengikuti katakanlah mazhab pro air. Jadi pro air ini akan mengurangi problem terkait dengan polusi, terkait dengan penyediaan air, terkait dengan banjir. Sebagai contoh, karena air hujan yang jatuh ini banyak diresapkan, sehingga air tanahnya akan terjaga. Dan air tanah ini bisa digunakan juga untuk mensuplai kebutuhan penduduknya. Kalau air tanahnya besar, biasanya aliran sungainya juga besar, sehingga polusi mestinya tidak atau terkontrol, bisa dikurangi. Demikian juga karena air banyak diresapkan, sehingga frekuensi banjir atau volume banjir mestinya akan kecil. Dari problem yang ada ini, kalau konsep mazhab channel system drainage ini lebih fokus pada mengatasi problem banjir, tapi kalau yang mazhab pro air ini tidak hanya banjir, tapi ada aspek yang lain. Oke, ini akan kita lihat contohnya. Saya akan buka sebentar file dulu. Atau saya akan lihat. Ini kelihatan ya Mas? Mbak, kelihatan? Kelihatan Pak. Ini akan kita lihat contoh terkait dengan berapa limpasan air, misalkan kita menggunakan yang conwater ataupun pro air. Di bukunya Prof. Sunyoto juga ada. Jadi kalau kita punya penduduk, katakanlah penduduk 1 juta misalkan. Penduduk 1 juta, kemudian setiap penduduk ini punya rumah katakanlah dengan luasan luasnya misalkan setiap orang luas hunian katakanlah ini misalkan 50 meter persegi. Luas hunian ini terkait dengan koefisien limpasan C ini biasanya 0,95. Jadi kedap air artinya apa? 0,95 berarti 95% kalau hujan ini akan melimpas. Sedangkan hujannya sendiri, hujan di kita katakanlah hujan di kita ini kalau di Jakarta ini 3.000 sampai 4.000 mm per tahun. Kalau di Jogja katakanlah sekitar 2.000 sampai 3.000. Misalkan kita ambil 2.500 mm per tahun. Kemudian tidak semua hujan itu sampai ke tanah atau sebagian juga akan melimpah, akan menguap. Kita sebut dengan evapotranspirasi. Ini berkisar 3 ya, ini 3 sampai 7 mm per hari. Misalkan kita ambil katakanlah 1.500 mm per tahun. Sehingga hujan netonya, ini katakanlah P netonya, ini sama dengan 1.000 mm per tahun. Kalau ada hujan 1.000 mm per tahun, penduduknya 1 juta, luas huniannya 50 meter persegi, maka debit yang melimpas
Ini debit yang melimpas akibat huniannya ya, belum lahannya. Akibat huniannya berarti 1 juta. 1 juta dikalikan 50 meter persegi ya. Ini dikalikan 0,95. Ini meter persegi ya. Ini meter persegi. 1000 mm jadikan meter berarti sama dengan 1. Ini meter per tahun. Ini berarti sama dengan 50 kali 0,95 kali 1 juta. Ini ada berapa? 50 kali 0,95. Tadi ada sama dengan 50 kali 1 juta ya. Kali 0,9. Ada 47.500. Ada 47.500 meter kubik. Cukup besar. Jadi untuk luasan 50 meter persegi kali 1 juta, ini air hujan yang melimpas yang jatuh dari hujan yang ada, jatuh di hunian, ini sekitar ini, untuk kedalaman hujan sekian. Kalau misalkan air yang melimpas ini kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tidak semuanya, misalkan dengan rendemen 60%, misalkan. Kalau rendemennya 60%, berarti dikalikan 0,6, yang bisa kita manfaatkan katakanlah kali 0,6, ini berarti 28,5 juta meter kubik. Kalau rendemennya 60% ya, yang bisa kita manfaatkan hanya 60% misalkan. Maka D-nya sama dengan tadi 28,5 juta ya. 28,5 juta. Jadi air yang terbuang sekian yang bisa kita manfaatkan dengan rendemen 60%, 28,5 juta. Sekarang terkait dengan kebutuhan airnya. Jadi kebutuhan air, kalau perkotaan ini sekitar 200 liter per hari per kapita, per orang. Kalau dicampur dengan tidak semuanya perkotaan, katakanlah kita ambil 100 liter aja, 100 liter per hari per kapita, per orang. Maka selama setahun kebutuhannya 100 liter dikalikan 1 juta dikalikan 365 hari. Jadi kebutuhan air untuk 1 juta ini berarti ini 1 juta dikalikan 0,1, 100 liter dikalikan 365 hari. $36,5 juta, 36,5 juta. Jadi ini sama dengan kebutuhan air di demand-nya ya, di domestiknya sama dengan 36,5 juta. IP per tahun.
Sedangkan yang dibuang tadi ini, kalau rendemennya 0,6. Kalau rendemennya 0,7, ini mungkin besarnya bisa sama dengan 0,7 kali 50 bisa 35 juta. Jadi kalau rendemennya 0,7 mungkin ya sekitar 36 juta. Artinya apa? Bahwa kalau kita bisa meresapkan, memanfaatkan air ini, air yang jatuh ke rumah kita, ini kita resapkan sesuai dengan massa pro air, maka sebetulnya kita bisa menyediakan air untuk penduduk sebesar 1 juta tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang itu bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara menampung air atau meresapkan air. Ini terkait dengan contoh kalau con water sama yang pro water. Mungkin ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Mbak Karina Kartika Putri, ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Belum, ya. Mas Hafiz Majid Darojat? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjutkan lagi ya.